Tinggal saya mau jawab pertanyaan, kira-kira kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Memang manusia nggak mampu melihat Allah. Perlu Anda tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 124.000 nabi. Ini jumlah yang sangat besar. Di antaranya ada 313 rasul. Bedanya antara nabi dengan rasul, kalau nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan nabi atau rasul sebelumnya. Kalau rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, ajaran baru, menghapus ajaran sebelumnya. Gitu kan konseptualnya. Baik, yang wajib Anda imani sebagai orang muslim, pengikut Muhammad SAW adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi masih banyak yang belum diceritakan kepada kita. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Ada Muhammad, nabi-nabi yang kami ceritakan kepadamu dan masih banyak yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi masih banyak yang belum sampai kepada kita. Baik, intisarinya 124.000 nabi ini belum pernah ada satupun yang pernah melihat Allah. Belum pernah ada satupun yang melihat Allah. Kenapa? Allah nggak bisa kelihatan. Allah nggak lihatkan dirinya kepada para nabi. Dengarkan jawabannya. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata waktu dia pergi ke Tursina. Ya, di situ diperintahkan oleh Allah datang untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam. Al-Quran itu turun lengkap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, baru lengkap 30 juz yang kita dapat sekarang. Kalau Taurat enggak, 40 hari lengkap semua turun. Syaratnya Nabi Musa pergi ke gunung Tursina, nunggu tiap hari turun 1 surah, 3 surah, 5 surah sampai lengkap. Hari ke-37 dari 40 hari itu Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya begini. Jibril datang, nurunin surah, lalu dia mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat kepadamu. Nabi Musa penasaran, mau lihat Allah. Gitu kan? Lalu dijawab oleh Allah SWT. Allah nggak jawab langsung Musa. Melalui Jibril lagi turun, Jibril mengatakan lagi, katakan kepada Musa, lan tarani. Kata-kata lan, itu dalam bahasa Arab artinya tidak akan pernah. Kau tidak akan pernah mampu melihatku, hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewakan Musa. Sebagai manusia, ingin diajak dialog dengan akalnya. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan gitu? Lalu dia mengatakan, walakin yanzur ilal jabal. Tapi coba kamu lihat, hai Musa, gunung-gunung yang sangat banyak dan kokoh, gunung batu di sekitarmu. Di sini perlu Anda tahu, kata ulama tafsir, sekitar Tursina itu ada puluhan gunung batu. Dan semuanya kokoh-kokoh gitu kan. Ya kalau kita lihat di Mesir itu ada piramida yang satu batunya saja para ilmuwan mengatakan bisa sekian ton beratnya. Mereka masih bingung gimana dulu Fir'aun menyuruh orang-orang nyusun sampai seperti piramida sekarang gitu. Nah di Tursina itu ada gunung-gunung batu yang luar biasa mungkin puluhan kali lebih besar daripada piramida. Itu kuat-kuat walaupun Nabi Musa kagum-kagum dengan gunung batu itu. Dia juga kagum dengan pergantian siang malam selama 37 hari di puncak gunung. Kemudian hujan, sebentar panas, sebentar dingin, burung-burung yang berterbangan, hewan-hewan yang lari di lereng gunung, air yang mengalir di situ, ada sungai di bawah. Dia bingung, dia penasaran dengan itu semua. Lalu yang dia paling kagum gunung-gunung. Allah mengatakan, tapi coba lihat ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau saya datang, kemudian gunung-gunung itu mampu menampung kedatanganku, maka kau akan bisa melihatku, hai Musa. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat saja datang, belum datang, baru mau datang, ja'alahu dakka. Semua gunung itu hancur berantakan, tidak berani menampung kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan. Waktu Nabi Musa bangun, kata Allah, langsung dia mengangkat tangan ke langit mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, gitu kan? Jadi di sini Nabi Musa alaihissalam pun tidak melihat Allah SWT, tapi dia meyakini keberadaannya. Dia tahu tidak mungkin ini terjadi begitu saja, tidak mungkin ada malam dan siang tanpa penciptanya, tidak mungkin ada udara, air, batu dan segalanya tanpa ada penciptanya. Semua ini ada penciptanya. Dalam diri kita saja ada keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terjadi jemaah sekalian adalah masih pertanyaan kecil, kenapa lagi Allah tidak bisa kelihatan? Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Mi'raj, dari langit, kemudian terima perintah waktu sholat, itu ketemu dengan Aisyah, istrinya, dan berkata, lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat anda Mi'raj ke langit? Lalu dia berkata apa? Nurun ala nur an na'arah. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya, sangat terang,
sampai saya tidak mampu untuk melihatnya. Allah nggak kelihatan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak kelihatan juga Allah SWT Nabi SAW. Tapi mereka mengimani keberadaannya. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tarik lebih jelasnya lagi. Ada dua raja besar di muka bumi ini yang mengaku sebagai Tuhan dan mereka menguasai setengah dunia. Ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Anda tahu Namrud ini orangnya tinggi besar. Setiap hari itu selalu bulat dengan 10 prajuritnya dan dikalahkan. Sangat kuat. Yes, dan kerajaannya belum pernah dalam sejarah dicatat Namrud dan Fir'aun dikalahkan dalam peperangan. Tidak pernah. Selalu menang. Makanya dia ngaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim datang mengatakan kepada Namrud, wahai Namrud, kamu hanya makhluk seperti saya, manusia biasa. Saya dan kamu punya Tuhan namanya Allah. Allah menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, hai Ibrahim, saya juga hidupkan dan mematikan. Mau bukti? Tangkap 2 orang masyarakatnya, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Kata Namrud apa? Lihat saya hidupkan, saya matikan. Ini kebodohannya, karena menghidupkan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari telur yang cair menjadi anak ayam, gitu kan? Dari sperma sama sel telur jadi manusia kayak kita, bisa lari-lari, bisa loncat-loncat. Nah itu menghidupkan, ya. Dari sesuatu biji dilempar di taman, tumbuh pohon pepaya. Itu menghidupkan kan? Tidak ada, ini cuma ditangkap, dibunuh. Yang satu dibiarkan hidup, dia bilang saya hidupkan, saya matikan. Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan kalimat yang akhirnya membuat Namrud nggak bisa ngomong. Apa yang dia bilang? Hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat. Setiap hari. Apa kamu bisa? Namrud nggak bisa ngomong. Mau bilang apa? Rambut aja yang tumbuh di kepalanya dia nggak bisa bilang dia yang tumbuhin, gitu kan? Bagaimana caranya dia mau mengatakan pindahin matahari? Nggak mungkin. Ini dalam diri dia saja gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Lalu Anda tahu apa yang terjadi? Allah hinakan Namrud mati dengan seekor lalat. Udah tahu belum kisahnya itu? Ya. Seekor lalat yang membunuh Namrud loh, badannya besar. Setelah dia bakar Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar, gitu kan? Karena kekuatan akidahnya. Waktu Nabi Ibrahim AS dilempar, jadi waktu dilempar, ya Nabi Ibrahim AS begitu mau tiba di api yang dibakar oleh Namrud, lalu Jibril AS datang. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau butuh bantuan saya? Kata Nabi Ibrahim AS? Perhatikan, Jibril yang datang ya. Dia mengatakan, wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak bantuannya oleh Nabi Ibrahim AS. Maka Allah jadikan api itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Setelah itu Nabi Namrud Allah matikan dengan seekor lalat. Jadi ternyata setelah dia sombong, dia penasaran gimana lagi nih Ibrahim harus dibunuh, dibakar di api nggak mempan. Dia terus pikir untuk membunuh Ibrahim AS. Lalu Allah utus kepadanya seekor lalat saja yang hinggap di hidungnya. Dia usir, pergi, datang lagi. Usir, pergi, datang lagi. 3 hari mati gara-gara itu. Ini kisah nyata loh. Namrud mati gara-gara seekor lalat. Dia mau apain seekor lalat? Mau ditebas pakai pedang? Nggak bisa. Mau pakai prajuritnya ribuan orang? Nggak bisa. Allah hinakan, membunuh dia dengan seekor lalat. Gitu loh. Itu luar biasanya. Fir'aun sombong mengaku sebagai Tuhan. Lalu Allah tenggelamkan di lautan. Air yang dia bisa berenang, bisa dia minum. Hanya tenggelam, nggak bisa buat apa-apa. Mati, Allah kekalkan jasadnya. Seperti itu keadaan mereka, orang-orang yang tidak beriman. Dengan jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Kalau Anda pernah dengar riwayat, Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Gua Hira, menerima pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu selama 40 hari, 40 malam nggak bisa bangun dari ranjang. Gemetaran ketakutan. Tahu alasannya kenapa? Dengarkan hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, telah datang kepada saya Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Dimanapun saya melihat atau memandangkan pandangan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di langit, di sana saya temukan badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Itu Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW gemetar 40 hari karena melihat itu. Ketakutan luar biasa gitu. Itu baru Jibril alaihissalam. Ya, jadi manusia memang kata para ulama, kalau Allah perlihatkan malaikat mungkin bisa mati. Kalau manusia diperlihatkan iblis oleh Allah, mungkin manusia bisa mati melihatnya. Jadi ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia, karena berbahaya kalau mereka melihatnya. Tidak mampu, manusia terbatas. Ya, itu tidak tahu. Kita bahkan tidak tahu oksigen yang akan kita hirup ini yang mana berbakteri, yang mana tidak. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi kan jadi manusia sangat terbatas. Jadi jelas sekali konsepnya, bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ada alasannya. Lalu kita jawab, kenapa kira-kira ada alasan yang tidak bisa kelihatan? Kalau Anda sholat, Anda selalu mengatakan Allahu
Akbar. Apa itu akbar? Itu dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu, misalnya benda besar dia mengatakan kabir. Tapi kalau di pandangan mata dia tidak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita sedang menggunakan kalimat dalam sholat Allahu Akbar, kita sedang menggunakan dalam grammar bahasa Arab, ya dalam arti bahasa Arab bahwasanya saya mengakui Allah adalah zat yang maha besar, tidak lebih besar dari dia lagi. Apa alasannya? Baik, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan 7 lapis langit. Dalam surah Al-Mulk dikatakan, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi ini di bawah langit pertama gitu. Berikut semua bintang-bintang yang miliaran ini berada di bawah langit pertama. Makanya tadi di awal pertemuan saya katakan, ilmuwan pun mengatakan mustahil manusia bisa menjamah tangannya langit. Ya, mereka mengatakan miliaran bintang dan jaraknya sekian juta mil ini itu semua di bawah langit pertama gitu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi di bawahnya. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggali dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau dicabut cincin ini dilempar, nggak akan kelihatan. Kenapa? Padang pasirnya sangat luas. Makanya Anda berputar-putar dimanapun di muka bumi tidak pernah ada ujungnya langit. Ya, kalau ada yang pernah lihat, sampaikan ya biar kita juga mau lihat gitu ya. Jadi nggak kelihatan, begitu terus. Kenapa? Karena sangat besar gitu. Kita aja dibanding dengan Jupiter atau matahari itu sudah sangat kecil seperti debu saja. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan alam semesta. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua, digabung antara langit pertama dengan bumi. Besarnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga juga begitu. Kedua, satu dan bumi digabung, tiga-tiganya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi. 7-7 digabung, dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di mana kita berada nih? Bumi ini saja sudah sangat besar. Kita kalau punya tanah 1000 kali 1000 meter sudah sangat luas bagi kita. Di muka bumi ini, bagaimana dengan alam semesta? Dan langit ini dipenuhi dengan malaikat. Dipenuhi dengan malaikat. Malaikat ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang sifatnya nama kelompok, ada yang nama individu. Kalau nama individu seperti Jibril, Mikail, Israfil itu cuma satu malaikat Jibril, cuma satu Israfil, cuma satu Mikail, nggak ada kelompoknya. Tapi ada nama malaikat yang kelompok seperti Raqib dan Atid. Itu nama kelompok, Munkar dan Nakir. Artinya di bawah Raqib ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Bayangin kalau setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, kita jumlahnya sekarang 5 miliar manusia. Berarti Raqib Atid saya sudah 10 miliar. Kalau ada tiba-tiba orang meninggal, 1 juta orang kena tsunami, Munkar Nakirnya banyak, di bawah Munkar banyak malaikat, di bawah Nakir banyak malaikat. Bukan cuma 2 orang itu nyanak sana sini gitu, kan gitu. Memang sudah begitu, ya, ada kelompoknya. Iya, jadi sekarang ya di langit ini penuh dengan malaikat. Kata Nabi Muhammad SAW, waktu saya sedang mi'raj ke langit, ya terjadi Isra Mi'raj, waktu saya sedang mi'raj ke langit, saya tidak menemukan 1 jengkal pun tempat di langit atau 4 jari di langit itu kecuali saya temukan malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Di langit ke-7 kata Nabi SAW ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Di tiap hari ditawafi oleh malaikat 70.000 malaikat pergi, tidak akan pernah kembali selamanya. Besok 70.000, lusa 70.000 sampai hari kiamat. Tidak ada batasnya gitu. Jumlahnya sangat banyak, dipenuhi oleh malaikat. Lalu di atas langit ke-7 ada Sidratil Muntaha. Kalau Anda pernah dengar, pembatas antara hamba dengan makhluknya. Sidratil Muntaha ini kata Nabi SAW besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di atas Sidratul Muntaha Allah menciptakan sebuah lautan. Anda sekarang sedang berada di bawah dasar lautan dan seperti debu di bumi kita ya, apalagi kita di dalamnya. Bagaimana bisa kita tahu lautan ini? Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntahanya, 7 lapis langitnya dengan buminya, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dibandingkan lautan itu. Kalau Anda mau lebih jelas, baca ayat, setiap kali Anda temukan kata-kata wakana arsyu alal ma, dan singgasananya Allah ada di atas air. Baca tafsirnya, Anda akan tahu makna kalimat ini. Lalu kata Nabi SAW, di atas lautan itu ada singgasananya Allah. Yang singgasananya Allah itu arsy-nya Allah besarnya, digabung lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 10-10-nya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Bagaimana dengan Allah yang ada di atasnya? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Tidak akan mampu. Kita bahkan tidak mampu menatap matahari karena panasnya, gitu kan? Bagaimana kita bisa melihat Allah yang maha besar, gitu? Memang tidak mampu lihat, gitu. Tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau Anda sering hafal waktu masih kecil untuk ngusir syaitan, kita baca ayat apa? Apa itu ayat kursi? Kursi itu bukan tempat duduk seperti bahasa Indonesia ya.
Tapi kursi itu bahasa Arab artinya tempat pijakan kaki raja di singgasananya. Jadi kalau singgasana raja diinjak pijakan untuk naik ke atas, itu namanya kursi. Apa yang Allah katakan? Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a itu artinya telah meluas, telah menutupi. Kursiyuhu, tempat pijakan kakinya dia, Allah, as-samawat, seluruh langit, wal ard, dan bumi ini. Tiap hari Anda baca ayat kursi, nggak tahu artinya gitu. Nah ini luar biasa ini. Makanya kalau baca ayat kursi, setan lari itu biasa, bukan cuma lari, bisa terbakar dia kalau baca itu gitu kan. Karena menceritakan tentang pijakan kakinya Allah SWT yang menutupi seluruh langit dan bumi ini. Itu ayat kursi, tanda-tanda kebesaran Allah.